Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angel. Tomorrow comes and goes before you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Khalifa Murni. Perkenalkan, nama saya Nahla Cika Humaira. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri. Perkenalkan, nama saya Rakda Askalia. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak Wahyudi sebagai pengawas hubungan masyarakat di Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat Menyaksikan. Perkenalkan Bapak, kami dari pelajar SMP Negeri 238 Jakarta mendapatkan tugas dari Bahasa Indonesia untuk mewawancarai. Izinkan kami untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Rakda Askalia dan teman-teman saya. Saya Kayla Khalifa Murni. Saya Nahla Cika Humaira. Saya Kanaya Putri. Boleh perkenalkan diri dulu Bapak? Oke, saya Pak Wahyudi sebagai Humas Taman Marga Satwa Ragunan. Ya. Boleh dimulai? Boleh kita mulai. Pertama, pertanyaan dari saya, sejak kapan Bapak menjadi bagian dari Humas atau Hubungan Masyarakat ini di Ragunan, dan apakah Bapak ada rencana untuk proyek yang atau rencana yang ingin dibangun di masa yang akan datang, Bapak? Boleh dijawab? Pertama kali menjadi Humas tahun 2007, kemudian sampai 2016. 2017 sampai tahun 2000 saya vakum tidak jadi humas, kemudian tahun 2000 saya ditugaskan lagi menjadi humas Taman Marga Satwa Ragunan sampai sekarang 2024. Jadi berapa tahun, hitung aja sendiri tuh berapa ya. Terus tadi Pak, apakah ada proyek atau rencana yang akan Bapak bangun di masa yang akan datang? Proyek mungkin Ragunan kali ya. Ragunan merencanakan apa sih yang pengen ke depan lakukan ya. Yang terpenting adalah memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di sini sehingga membuat kenyamanan para pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan. Fasilitas-fasilitas yang menyangkut hajat umum ya atau kepentingan umum akan kita dahulukan, dan saat ini yang kita sedang fokus lakukan adalah peningkatan fasilitas bagi kaum rentan ya. Kaum rentan tahu nggak? Kaum rentan itu siapa itu? Golongan kaum rentan. Orang tua, disabilitas ya, betul. Itu sedang kita kembangkan karena memang ini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik kita di sini. Oke. Tadi kan Bapak bilang ada pengembangan untuk kaum rentan. Boleh disebutkan Bapak fasilitasnya ada apa saja? Baik, salah satunya adalah kita sedang memperbanyak fasilitas guiding block untuk kaum tunanetra, kemudian toilet khusus disabilitas juga sudah kita siapkan. Kemudian ruang laktasi juga kita perbanyak. Nah, ini tujuannya untuk untuk membantu melayani kaum rentan ya. Ya gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak. Kan kita di sini kan tahu ya Pak, kalau misalkan kita itu dilarang untuk ngasih makanan ke hewan sembarangan. Iya, itu alasannya kenapa sih Pak? Alasannya kenapa? Oh ya, dulu pernah dilakukan pembiaran terhadap pengunjung yang memberikan makan ya. Yang terjadi adalah hewan-hewan kita menjadi tidak sehat. Makanan diberikan makanan sembarangan, apa itu roti, apa itu lontong, apa itu bakwan. Nah, ini kadang-kadang ngawur ini, artinya pengunjung tidak peduli dengan kondisi satwa kita. Nah, semenjak itulah kami melarang pengunjung memberi makanan sembarangan, dan sama sekali tidak boleh ya, karena sudah kita kasih makan sendiri menu yang sesuai dengan satwa yang ada di situ. Ya begitu tujuannya. Oh iya dah. Pertanyaan selanjutnya. Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran Bapak sebagai Humas di Ragunan ini? Boleh disebutkan Pak? Apa tuh pertanyaan? Peranan Humas. Humas itu memberikan penjelasan atau memberikan keterangan kepada khalayak atau publik secara detail, kemudian menjaga citra baik dari kebun binatang ini. Itu yang penting ya. Jadi jangan sampai citra Ragunan ini menjadi buruk karena opini masyarakat yang menyudutkan Ragunan. Nah, kita harus menetralisir itu. Kita harus menjaga nama baik kebun binatang ini supaya tidak buruk namanya, supaya tetap baik, dan ini menjadi satu upaya promosi kami secara gratis.
Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, kejadian apa yang paling berkesan selama Bapak menjabat sebagai humas di Ragunan ini? Boleh diceritakan Pak secara singkat? Apa ya berkesan? Banyak sih yang berkesan ya. Terutama kalau ada kelahiran satwa nih, kita senang banget ya. Beberapa waktu lalu pernah lahir satwa gajah, kemudian jerapah ya, dan ini tentu saja mengundang banyak perhatian dari awak media ya. Itu yang paling buat kami bahagia atau bangga, itu adalah dengan adanya kelahiran satwa, karena di situ kita akan mempromosikan secara luas dan itu menjadi satu berita yang bagus di media ya. Oke, ada lagi? Tadi kan Bapak bilang ada banyak satwa yang lahir. Paling banyak satwa yang ada di sini yang sekali lahir itu langsung banyak apa aja ya Pak? Maksudnya Langsung banyak nggak ada ya. nggak ada ya? Ya tapi ada beberapa satwa yang punya sifat lahir anaknya lebih dari satu, tapi Iya. nggak banyak. Maksudnya lebih dari Itu namanya politokus ya, atau melahirkan anak lebih dari satu ekor. Di primata nggak ada. Primata itu rata-rata satu bayinya. Kalau yang bisa melahirkan lebih dari satu biasanya di kelas mamalia. Mamalia itu misalnya rusa itu bisa, tapi jarang sekali itu kasus lahir lebih dari satu. Biasanya cuma satu, tapi bisa terjadi kelahiran sekaligus dua gitu. Terus kemudian kapibara, kalau kapibara memang bisa sekali beranak itu bisa banyak. Bisa 5, bisa 3, bisa 2, minimal 1. Jadi ini termasuk yang saya katakan tadi, termasuk hewan dengan kategori politokus ya, punya anak lebih dari satu. Itu masih sekeluarga rodensia. Rodensia itu ada marmut, kelinci. Nah itu rata-rata anaknya banyak tuh, gitu sekali beranaknya. Terus kemudian harimau juga banyak. Oh, paling banyak berapa? Harimau itu bisa beranak sekali, bisa lebih dari satu, bisa 2, 3. Ya, bisa maksimal 5. Tapi jarang sekali, bisa 3 paling banyak. Kalau yang baru lahir itu ditaruhnya dipisahin atau gimana Pak sama yang ibunya? Itu namanya proses karantina. Jadi yang perlu dikarantina itu hewan yang baru saja datang, Iya. kemudian hewan yang baru saja lahir itu perlu dikarantina. Masih di Ragunan Pak? Di Iya, di ruangan yang khusus yang tidak diganggu oleh hewan lain, ataupun biasanya yang suka mengganggu itu ya mungkin saudaranya, mungkin juga induk jantannya, nah suka ganggu. Nah, makanya induk betina dan anaknya biasanya dipisahkan sendiri, tidak ada gangguan dari yang lainnya. Terima kasih Pak. Selanjutnya? Kalau boleh tahu Pak, tempat rekreasi apa yang terletak di Ragunan? Tempat rekreasi apa yang terletak di Ragunan yang menjadi tempat favorit Bapak dan di mana? Ya. Kita punya fasilitas pusat primata Semuser, ini menurut saya paling bagus ya. Dan bukan cuma di Indonesia saja, tapi beberapa pengunjung luar negeri juga suka ke pusat primata Semuser kan. Di situ ada ikonnya adalah gorila dan orangutan, kemudian jenis-jenis primata lain, kemudian kandangnya juga sangat artistik ya, itu bagus sekali. Hanya pusat primata aja atau ada yang lain Pak? Kalau menurut saya sih pusat primata aja. Kalau bicara fasilitas, kita punya jogging track, ini bagus juga. Jogging track untuk olahraga, untuk lari ya. Nah itu ada jogging track yang view-nya adalah Danau Ragunan yang cukup luas, panjang lintasannya 1 km satu putaran. Udah coba belum? Baru setengah Pak. Ayo coba. Enak tuh buat olahraga ya. Oke, ada lagi? Cukup? Ya. Kami ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Semoga dengan adanya wawancara ini semakin terbuka orang-orang di luar sana yang ingin dapat ke sini mengunjungi Ragunan, dan semoga Ragunan bisa menambah fasilitas-fasilitas yang tadi Bapak sebutkan. Yes, amin terima kasih. Ada Ada masukan lain? Harapan lain sama Ragunan ini? Anak-anak Gen Z ini, generasi Z, apa kira-kira? Semoga hewan-hewannya makin banyak. Banyak. Iya, Oke. makin Kamu banyak banget. Harapannya apa? Harapannya saya fasilitasnya agak dikembangin lagi. Sama. Iya sih, Fasilitas juga sama aja sama fasilitasnya. Sama sih Pak. sama. Yaudah. Oke, terima kasih. Bapak ada sedikit kata mungkin untuk anak-anak 238.
SMP. SMP 238. Iya. Oke. Sebagai generasi Gen Z nih, jangan lupa konservasi itu penting sekali karena tanpa kita peduli terhadap satwa, kita atau anak cucu kita tidak akan bisa melihat lagi satwa. Satwa adalah tergantung dari peran kita untuk menjaga kelestariannya. Bravo SMP 238. Oke. Selamat ya. Boleh ikut Pak slogan kita. Slogannya apa? Kita ngomong bersama kita, Boleh. jawab sama-sama, sehat dan sukses. Apa? Sehat dan sukses. Sehat dan sukses. Ayo. 1, 2, 3. Bersama kita, sehat dan sukses. Terima kasih banyak Bapak. Ini Oke. Pak. Iya. Salam buat Pak Guru ya. Bu Iya, ya. Terima kasih Pak.